Halo, selamat datang kembali di perkuliahan Filsafat Ilmu. Hari ini kita akan membahas tema tentang dasar-dasar pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha memecahkan berbagai problem filosofis dan mendasar yang muncul dalam sains. Beberapa permasalahan dan pertanyaan yang hendak dipecahkan oleh filsafat ilmu antara lain adalah: apa tujuan sains dan bagaimana metodenya? Apa yang disebut dengan teori ilmiah dan bagaimana teori-teori ilmiah itu berhubungan dengan dunia? Bagaimana struktur dan isi dari konsep-konsep sebab akibat, penjelasan, konfirmasi, teori, eksperimen, model, reduksi, dan probabilitas? Aturan apa jika ada yang mengatur perubahan teori dalam sains? Apa fungsi percobaan di dalam sains? Apa peran nilai dalam keputusan ilmiah dan bagaimana kaitannya dengan faktor sosial, budaya, dan sebagainya? Dengan kemampuan manusia, yaitu kemampuan menalar dan berpikir, pertanyaan-pertanyaan filosofis seputar sains itu berusaha dipecahkan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk menalar, yaitu mengembangkan pengetahuan melalui bahasa dan penjelasan. Manusia juga mampu berpikir sesuai dengan alur dan kerangka tertentu, misalnya sesuai dengan hukum logika, sesuai dengan tahapan-tahapan berpikir yang telah ditentukan dalam filsafat ilmu. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, terdapat perbedaan pandangan tentang sumber-sumber dan metode yang diterapkan untuk dapat memperoleh pengetahuan yang sah. Rasionalisme misalnya mengedepankan rasio. Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Sifat pengetahuan yang diperolehnya adalah a priori, yaitu sebelum pengalaman. Empirisisme mengedepankan pengalaman indrawi, yaitu dengan mengamati pola, gejala fisik yang terus berulang-ulang terjadi di alam semesta, sehingga metode yang digunakan adalah metode induktif. Sifat pengetahuan yang diperoleh oleh empirisisme adalah a posteriori, yaitu setelah pengalaman. Fenomenologi mengedepankan intuisi, yaitu suatu gejala yang terjadi secara tiba-tiba tanpa proses penalaran, bahkan terkesan datang begitu saja. Intuisi sifatnya personal dan tidak dapat dijelaskan, bahkan tidak dapat diulangi di lain waktu. Agama mengedepankan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Wahyu disampaikan Tuhan melalui nabi-nabi yang dipegang oleh para penganut agama berdasarkan pada kepercayaan mereka masing-masing. Dalam filsafat, sumber-sumber pengetahuan tersebut adalah sumber yang sah dan diakui. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana perbedaan-perbedaan sumber pengetahuan itu diterapkan dalam aliran-aliran filsafat, kita bahas beberapa contoh aliran dalam filsafat yang memiliki perbedaan pandangan tentang sumber pengetahuan. Yang pertama adalah rasionalisme, yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan tertinggi adalah rasio atau akal. Pengalaman sifatnya hanya untuk meneguhkan pengetahuan akaliah. Pengetahuan bagi rasionalisme bersifat a priori atau mendahului pengalaman, sebab manusia telah memiliki pengetahuan sejak lahir. Metode yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Sebagai contoh, ketika berdasarkan pengamatannya, manusia tahu bahwa semua orang yang hidup di dunia ini akan mati. Dengan akalnya, kita atau manusia dapat tahu bahwa semua orang itu akan mati. Ada contoh yang lebih spesifik. Misalnya, Socrates adalah manusia. Maka dengan penalaran, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Socrates, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Socrates akan mati. Sebab apa? Sebab dia adalah manusia. Tolak ukur kebenaran dari rasionalisme adalah koherensi. Koheren karena dalam sejarah umat manusia,
setiap manusia akan mati. Maka Socrates, karena ia adalah manusia, maka ia akan mati. Ini yang disebut sebagai metode deduktif. Rasionalisme dikembangkan oleh René Descartes yang dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Tokoh-tokoh lain dari rasionalisme adalah Baruch Spinoza dan Leibniz. Selanjutnya, aliran empirisisme. Aliran ini menyatakan bahwa sumber pengetahuan tertinggi adalah pengalaman empiri melalui panca indera, yang kemudian pengalaman-pengalaman itu disimpan oleh akal. Akal berfungsi untuk menyusun atau mengolah data yang masuk melalui panca indera. Maka pengetahuan menurut empirisisme bersifat a posteriori, yaitu setelah pengalaman. Metode yang digunakan oleh empirisisme adalah metode induktif, yaitu penalaran dari khusus ke umum. Tolak ukur kebenarannya adalah korespondensi. Sebagai contoh, ketika kita misalnya ketemu dengan mahasiswa Usuluddin, ternyata mahasiswa Usuluddin mempelajari mata kuliah falsafah kesatuan ilmu. Kemudian kita bertemu dengan mahasiswa tarbiyah. Ternyata mahasiswa tarbiyah juga mempelajari mata kuliah falsafah kesatuan ilmu. Berikutnya kita ketemu dengan mahasiswa dari Fakultas Sains Teknologi misalnya. Ternyata mereka juga mempelajari mata kuliah falsafah kesatuan ilmu. Ketemu dengan mahasiswa dari FEBI, kita mendapatkan informasi bahwa mereka juga mempelajari mata kuliah falsafah kesatuan ilmu. Begitu juga dengan mahasiswa Fakultas Dakwah, mahasiswa Fakultas Syariah misalnya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semua mahasiswa UIN Wali Songo, apapun fakultasnya, mereka mempelajari mata kuliah falsafah kesatuan ilmu. Itu contoh penalaran induktif dari khusus ke umum. Kita melihat kasus-kasus tertentu yang kemudian diambil kesimpulan secara umum. Empirisisme ini dikembangkan oleh Francis Bacon, John Locke, dan David Hume. Jadi setiap aliran dalam filsafat atau dalam filsafat ilmu memiliki alat utama yang berbeda-beda dalam memperoleh pengetahuan. Metode yang digunakan juga berbeda-beda sehingga sifat pengetahuan yang diperoleh juga berbeda-beda. Rasionalisme menggunakan rasio atau akal budi, metodenya deduktif, sifatnya a priori. Empirisisme mengedepankan panca indera, metode yang digunakan adalah induktif, sifat pengetahuan yang diperoleh adalah a posteriori. Fenomenologi mengedepankan intuisi, metodenya adalah tiba-tiba atau datang begitu saja, sifatnya adalah personal. Selanjutnya kita akan membahas kriteria kebenaran masing-masing aliran. Yang pertama adalah koherensi. Koherensi berarti suatu kesimpulan dinyatakan benar apabila proposisi tersebut memiliki hubungan logis atau benar dengan proposisi-proposisi sebelumnya. Koherensi mengedepankan konsistensi. Kebenaran adalah kesesuaian atau hubungan koheren antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diakui kebenarannya. Dalam koherensi tidak berlaku generalisasi. Pernyataan atau pembuktian yang valid bagi suatu hal belum tentu valid bagi hal lainnya. Kebenarannya bersifat relatif. Tidak semua pernyataan kebenarannya dapat dipukul rata. Itu adalah kriteria kebenaran koherensi. Sementara kebenaran korespondensi adalah setiap pernyataan yang dikemukakan adalah benar jika memiliki kesesuaian terhadap fakta atau pernyataan yang terdapat di alam atau objek yang dituju. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu, kemudian ketika kita cek kenyataannya sesuai, maka itu disebut sebagai koresponden atau sesuai antara pernyataan dengan fakta. Apa yang kita percayai atau apa yang kita katakan adalah benar jika hal tersebut sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Korespondensi mengedepankan fakta-fakta empiris.
dengan kredo bahwa setiap kebenaran harus sesuai dengan kenyataan atau realitas, sehingga dapat sah disebut sebagai pengetahuan. Jadi apabila ada pernyataan yang setelah kita cek tidak sesuai dengan fakta atau kejadian sebenarnya, maka itu tidak koresponden. Yang disebut sebagai kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Kriteria kebenaran berikutnya adalah pragmatis. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh William James. Pragmatisme berpandangan bahwa kebenaran sesuatu atau kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional atau praktis. Atau dengan kata lain, tergantung pada manfaat atau faedahnya bagi kehidupan manusia. Misalnya kita mengeluarkan suatu pernyataan, maka pernyataan itu harus ada faedahnya, harus ada manfaatnya. Suatu pernyataan bagi pragmatisme akan dianggap benar jika pernyataan tersebut memiliki fungsi atau akibat-akibat yang memiliki nilai praktis. Misalnya ketika kita mengembangkan suatu pengetahuan dan pengetahuan itu tidak aplikatif, maka tidak dapat diterima oleh pragmatisme. Suatu pernyataan tidak akan dianggap benar jika tidak memiliki fungsi praktis dalam kehidupan manusia. Jadi kebenaran dalam pragmatisme itu diukur dari fungsi, manfaat, atau faedahnya. Tentu saja kriteria kebenaran yang telah dijelaskan sebelumnya harus disertai dengan unsur-unsur usaha ilmiah. Misalnya data empiris dan penafsiran teoritis. Ketika kita melakukan pengamatan secara empiris, kita harus melaporkan sebagaimana adanya, atau dengan memberikan abstraksi, memberikan jabaran, misalnya apa yang menyebabkan suatu kejadian, apa akibat dari kejadian itu, kemudian bagaimana konstruk kejadian tersebut, itu namanya penafsiran teoritis. Kemudian yang kedua adalah prosedur-prosedur empiris ilmu, misalnya melalui pengukuran kuantitatif atau variabel-variabelnya, atau melakukan analisis statistik. Misalnya ada kecelakaan, kita bisa melakukan prosedur empiris, misalnya berapa kecepatannya, kenapa yang rusak adalah bagian tertentu pada mobil yang kecelakaan itu, bagaimana kecepatannya, bagaimana gaya-gayanya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah struktur-struktur formal ilmu, yaitu dengan mengidentifikasi prinsip-prinsipnya, hakikat hukum-hukumnya, dan melakukan hipotesis. Apakah kejadian itu adalah kejadian yang sifatnya statis atau dinamis? Apakah kejadian itu ketika diulang di tempat lain akankah menghasilkan hasil yang sama atau hasil yang berbeda? Itu adalah dengan cara mengecek struktur-struktur formalnya. Yang keempat adalah perubahan konseptual dan perkembangan ilmu. Ilmu tidak dapat dilepaskan dari konteks, tidak dapat dilepaskan oleh kondisi sosial budaya di mana ilmu itu dikembangkan atau kejadian itu terjadi. Maka diperlukan penafsiran kembali data-data empiris. Apakah misalnya ketika suatu teori diterapkan di tempat lain masih akan menghasilkan hal yang sama atau hal yang berbeda? Akankah ada pergeseran nilai? Apakah sama hasilnya ketika diterapkan di tempat lain? Jadi itu beberapa usaha-usaha ilmiah yang harus diterapkan ketika kita berusaha memperoleh suatu pengetahuan. Berikutnya adalah pembahasan tentang problem kebenaran pengetahuan. Dengan pertanyaan terbesar yaitu apa dasar kepercayaan terhadap ilmu? Apa yang mendasari kita untuk percaya pada suatu keilmuan tertentu? Adakah pendeskripsian ilmu dapat sesuai dengan realitasnya? Apakah penjelasan ilmiah tentang realitas benar-benar dapat kita percaya? Apakah ilmu itu sungguh objektif dan sungguh universal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa muncul karena dalam dunia ilmiah ada yang disebut dengan dikotomi. Misalnya antara generalitas dan pluralitas. Ada universalitas melawan lokalitas. Ada objektivisme melawan relativisme.
Sebagai contoh misalnya ilmu yang craving for generality, sifat-sifatnya adalah didominasi oleh rasionalitas, bertitik tolak dari hukum umum, kebenarannya bersifat absolut, dan dapat dijadikan sebagai standar umum. Sementara craving for plurality didominasi oleh empiris, bertitik tolak dari kasus-kasus, kebenarannya relatif, dan tergantung komunitasnya. Jadi perbedaan pandangan tentang craving for generality dan craving for plurality ini tentu menyebabkan munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kebenaran yang diterima itu adalah kebenaran yang benar-benar valid. Atau misalnya perlawanan antara universalitas dan lokalitas dalam konteks ilmu pengetahuan. Universalitas memiliki sifat-sifat, prinsipnya adalah egaliter dari semua kalangan, berlaku hukum umum, abstraksi, dan nominalisme. Sementara lokalitas disusun oleh elit ilmiah terbatas, menjadi rule of games dalam komunitas tertentu, ada konkretisasi, ada unsurnya adalah intrinsik dan realisme. Contohnya begini, ketika suatu komunitas memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan masyarakat pada umumnya tentang suatu objek ilmu misalnya, berarti tidak lantas komunitas tertentu itu kita anggap sebagai salah karena mereka punya rule of game yang berbeda, mereka punya metode yang berbeda, mereka punya tata cara dan pendekatan yang berbeda dengan prinsip yang ditekankan oleh universalitas. Bisa jadi teori yang universal ketika ditetapkan atau diterapkan di tempat itu tidak akan berlaku atau tidak sesuai. Ini adalah masalah mengenai universalitas dan lokalitas ilmu. Atau misalnya persinggungan antara objektivisme dengan relativisme. Objektivisme tentu saja ukuran kebenarannya adalah universal, berlaku sepanjang waktu, menolak intervensi dari luar dunia ilmiah, dan sifatnya sangat kaku atau rigid. Sementara kebenaran yang relatif, tolak ukurannya tidak universal, tergantung oleh komunitasnya. Kebenaran tidak kalis terhadap perubahan. Kebenaran sangat tergantung pada ruang dan waktu. Kebenaran dalam relativisme mempertimbangkan aspek kultur, ideologi, sejarah, budaya, dan konteks-konteks lainnya. Ilmu dalam relativisme cenderung fleksibel atau lentur. Adanya perbedaan pandangan tentang sumber-sumber ilmu, tentang metode-metode yang diterapkan untuk memperoleh ilmu, dan adanya dikotomi dalam dunia ilmiah misalnya antara universalitas melawan lokalitas, adanya objektivitas melawan relativitas, adanya craving for generality dan craving for plurality. Ini menyebabkan ilmu terus mengalami dinamika. Selalu ada perdebatan atau bahkan perselisihan dalam dunia akademis. Ada pro kontra, ada tesis, ada sintesis, dan seterusnya. Dengan begini, dengan adanya dinamika ini, ilmu pengetahuan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Itulah pengantar perkuliahan tentang dasar-dasar pengetahuan dalam konteks filsafat ilmu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.